Yang pertama Ahmad Ilzam, Abdul Olik, Novela, Sial. Ya. Kompetensi selanjutnya yang harus kalian pahami, ya, yang pertama mengenai klasifikasi mengenai faktor penyebab. Tujuannya apa kalian mempelajari? Untuk apa mempelajari tentang faktor penyebab perubahan sosial? Ya, tujuannya yaitu agar peserta didik dapat tadi mengklasifikasikan atau menyebutkan faktor apa saja penyebab terciptanya perubahan sosial, serta kalian bisa memberikan apa? Solusi mengenai penghambat terjadinya perubahan sosial. Sebelum saya menyampaikan materi lebih lanjut, saya akan bertanya terlebih dahulu mengenai materi yang sebelumnya kita sudah sampaikan, ya, yang sudah perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, termasuk teori apa ini, ada yang tahu? Termasuk teori apa, Mas? Teori siklus. Benar, teori siklus. Gambar yang ada di depan. Nah, di sini termasuk wilayah pedalaman, ya, berbeda dengan kita. Kita itu termasuk di wilayah pinggiran kota yang sudah modern. Perbedaan dari segala macam aspek, ya, lingkungannya. Nah, pada gambar tersebut coba ada yang tebak termasuk faktor penyebab perubahan yang mana? Coba. Silakan. Beberapa faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Nah, di sini bisa perhatikan di depan. Nah, yang pertama ada faktor dari dalam. Ya, dari dalam itu berarti faktor ini berasal dari diri kalian sendiri atau dari dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu sendiri yang ingin menciptakan suatu perubahan. Perubahan apa? Kepada dirinya ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, termasuk faktor dari dalam, ya, atau dari masyarakat itu sendiri. Ya. Yang kedua ada faktor dari luar. Ya, dari 1 dan 2 jelas perbedaannya antara perubahan faktor penyebab perubahan tersebut. Kalau dari dalam itu berarti dari diri kita, sedangkan kalau dari luar itu berarti ada yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu siapa? Dari luar. Ya, seperti siapa? Misal tetangga kita, teman kita, orang lain atau sebagainya. Nah, faktor ini berasal dari luar masyarakat itu sendiri, atau biasa disebut dinamakan faktor ekstern. Ya, ekstern itu berarti faktor dari luar. Ya, selanjutnya, kenapa masyarakat itu sulit tercipta suatu perubahan? Karena ada faktor-faktor penghambatnya. Penghambatnya itu bisa dari masyarakat itu sendiri. Nah, ini 4 macam, ya, faktor penyebab dari adanya perubahan sosial. Yang pertama apa? Faktor dari dalam. Yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat faktor jelas. Coba bersama-sama perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, ini salah satu wilayah yang padat penduduk, ya, padat sekali. Ini berbeda dengan kita yang hidup di desa, mungkin masih sering melihat, ya, persawahan, ya, masih banyak gambar yang ada di depan. Nah, di sini, ya, boro-boro ada sawah, boro-boro ada pepohonan, ya. Ini sudah sangat-sangat padat sekali. Coba sebelum saya menjelaskan materi mengenai faktor apa ini, coba ada yang tahu termasuk faktor perubahan apa? Saya, Pak. Ya, siapa namanya, Mbak? Untuk apa? Kenapa orang-orang berbondong-bondong pergi ke kota? Salah satunya untuk mencari pekerjaan. Kenapa harus mencari pekerjaan ke kota? Nah, karena berbeda, dan di desa, di kota itu cenderung, ya, pekerjaannya itu lebih banyak, ya, peluang pekerjaannya lebih banyak dibandingkan yang ada di desa. Sehingga apa? Sehingga yang sudah padat semakin
Ada. Sedangkan di desa ya dari desa berpindah ke kota. Nah ini salah satu faktor dari apa tadi? Dari dalam masyarakat itu sendiri. Nah selanjutnya perhatikan gambar yang ada di depan. Ya ada orang berdemo ya di gedung depan gedung DPR. Ya tahu DPR? DPR itu apa? Dewan Perwakilan Rakyat. Administrasi kepada DPR di depan gedung DPR, tepatnya ada di Jakarta. Coba saya ingin bertanya, masyarakat ini, mahasiswa ini melakukan demo termasuk faktor penyebab perubahan apa? Ada yang tahu? Termasuk apa Mbak? Faktor perubahan dari dalam. Dari dalam. Kenapa dari dalam Mbak? Karena atas keinginan masyarakat itu sendiri. Karena keinginan dari masyarakatnya itu sendiri. Nah, betul sekali ya apa ya? Kalau tadi faktor dari dalam, ya selanjutnya faktor dari luar. Dari luar itu berarti tidak keinginan dari kita, ya terjadi dengan sendiri atau ada yang mempengaruhi. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di depan, ya. Nah, Pengaruh perubahan lingkungan alam. pengaruh perubahan lingkungan alam eksternal atau internal? Eksternal. Eksternal, betul sekali. Kenapa? Tadi gambar yang ada di depan adanya tsunami, ya. Adanya tsunami itu menciptakan suatu yang saya ingin bertanya dari gambar tersebut termasuk faktor perubahan dari dalam atau dari luar, Jung? Saya Pak. Termasuk apa Mbak? Faktor apa Mbak? Faktor dari luar. Dari luar. Kenapa dari luar Mbak? Yang ingin mengalami adanya suatu peperangan. Kenapa tidak ingin? Ya jelas. Ya, ketika ada perang, kalian bisa pergi ke sekolah tidak? Tidak. Mau belanja susah, mau sekolah susah. Ya, mengalami perubahan bisa karena faktor dari ketidakpuasan. Ya, tidak puas terhadap diri sendiri. Misal dari penampilan, wah penampilan saya kurang oke, wah baju saya kurang oke, wah kulit saya kurang oke. Sosial dari segala macam aspek, dari waktu akan lebih efisien. Yang menggambar itu yang mempersulit faktor penyebab perubahan sosial. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, semua jelas. Masing-masing. Ayo. Langsung duduk. Yang rapi, mejanya yang rapi. Ayo duduk masing-masing kelompok. Sekarang lembar kerja peserta didik yang harus dikerjakan oleh yang kelompok. Ya. Yang pertama untuk faktor perubahan sosial budaya kelompok satu. Yang kelompok satu mana? Ya, jadi sebelum saya bagi, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Di sini ada dua tabel atau dua kolom. Ya. Di sini ada faktor penghambat perubahan sosial budaya. Kalian sebutkan faktor apa saja yang menghambat terjadinya perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Nah ini untuk kelompok 1 dan 2. Ya, paham? Setelah kalian menyebutkan faktornya, ya, di sini ada solusi mengatasi hambatan. Jadi kalian memberikan solusi. Caranya, Mbak, sosial budaya ya. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 ya nih. Nah silakan masing-masing kelompok untuk diskusi mengerjakan lembar kerja yang sudah saya bagikan. Ayo, kerja sini mas, ini yang rapi. Nah, benar-benar. Kerjakan diskusi untuk menyelesaikan tugas kelompoknya. Dikasih nama
bagaimana. Paham ya? Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan beberapa faktor perubahan sosial dan cara mengatasi atau solusi dari rangkaian perubahan sosial tersebut. 1. Sikap masyarakat yang sangat tradisional. Masyarakat yang tradisional menjadi penghambat perubahan sosial. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa tradisi merupakan sesuatu hal yang bersifat mutlak dan tidak berubah. Angkat tangan. Namanya siapa? Dari kelompok berapa? Dari kelompok 2. Silakan dengan keras sampaikan kepada yang presentasi. Selain dari faktor yang dijelaskan, apa ada faktor yang lain? Ya, silakan jawab, Mbak. Saya akan menjawab dari kelompok 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Keterlambatan ilmu pengetahuan disebabkan oleh berbagai faktor. Saya Wali. Assalamualaikum. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan presentasi dari diskusi kelompok. Silakan. Namanya siapa, Mas? Rizal dari kelompok 1. Dari solusi faktor penghambat perubahan sosial dan disebutkan tadi, apakah ada solusi lainnya? Ya, Mbak, jawab, Mbak. Apakah ada solusi yang lain? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang kita memadai. 2. Kurangnya Ya, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya pada pagi hari ini. Berarti kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu bahwa faktor-faktor penyebab perubahan sosial itu ada faktor dari dalam, ada faktor dari luar, ada faktor pendorong, ada faktor Nah, selanjutnya silakan kalian yang membawa HP keluarkan HP-nya masing. Setelah kita mempelajari materi yang sudah saya sampaikan, kalian akan mengisi asesmen sumatif ya. Link yang saya kirim di grup kelas ya untuk kalian kerjakan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kalau sudah, nanti saya ingin bertanya dari kegiatan belajar tadi, apakah semua sudah paham? Untuk refleksi evaluasi ke saya, semoga ke depan saya sebagai guru bisa menyampaikan materi dengan baik menggunakan media-media seperti yang sedang saya praktekkan saat ini ya. Kemudian untuk pertemuan depan silakan kalian pelajari mengenai dampak-dampak perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebelum menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Ketua kelas untuk memimpin berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran.